Cek ya. Di pertemuan kali ini Ponton akan jelaskan tentang materi ini ya, web server ya, khususnya di Debian 10. Nanti ke depan kalian bisa menginstal web server dengan paketnya namanya Apache 2 ya, sama Nginx ya. Nanti dalam satu server itu ada 2 layanan web sekaligus ya, yaitu Apache 2 dan Nginx ya. Sebenarnya salah satu server saja ya, hanya satu layanan itu ya, dari Nginx atau Apache itu sudah bisa ya, sudah bisa jalan. Nah, pilih Nginx atau Apache itu sebenarnya bisa. Nah, namun biar sekaligus bisa semua ya dalam satu praktikum, nanti saya akan buat kasus ya untuk topologi jaringannya biar satu server ada 2 layanan sekaligus, Apache sama Nginx. Nah, Apache sama Nginx portnya memakai 80 defaultnya ya. Portnya untuk Nginx dan Apache itu sama-sama menggunakan port 80 untuk HTTP nya ya. Untuk HTTPS nya sama-sama menggunakan 443 jika diaktifkan ya. Nanti kalau yang 443 ini khusus yang SSL, nanti SSL itu menggunakan HTTPS. Kalau yang HTTP saja itu menggunakan 80 portnya defaultnya untuk yang layanan Apache dan Nginx. Pak, lihat kita websitenya itu HTTP atau HTTPS itu di mana, Pak? Ya. Nah, kalian lihat di sini nih. Nah, misalkan di sini ada SMK ya, SMK-nya kita SMKN 1 Negeri Petarukan .sj.id ya. Ini sudah menggunakan HTTPS ya. Kamu klik aja di sini ya, klik. Nah, di sini ada apa? HTTPS. Kalau ininya hilang, itu HTTP saja. Yang nanti kita akan praktekkan yang HTTP saja dulu ya. Jadi tanpa security, tanpa pengamanan tambahan. Ya, contohnya yang HTTPS ya, otomatis di sini ada gemboknya ya, terkunci, aman, koneksi aman gitu ya. Nah, di sini ada enkripsinya. Nah gitu. Di web manapun ya. Misalkan detik.com. Nah, ini juga sama. Nanti sertifikatnya yang berbeda di sini. Menggunakan apa? Ini penyedia SSL namanya. Nah, ini yang HTTPS. Nah, kalau dicek di sini ada S-nya. Kalau yang kita akan buat HTTP saja. Nah, apa sih web? Ya, layanan yang bisa menampilkan tampilan web ya pada browser. Jadi layanan yang bisa mengkonversi file-file seperti HTML, CSS, ya, PHP. Pernah dengar kan? Di RPL. Nah, sudah pernah nyoba juga kan? Yang kalian pakai di situ kan, kalian pakai simulatornya pakai SAM ya. Nah, SAM itu kan di situ kan ada webnya. Pakainya biasanya Apache ya. Nah, itu portnya 80 biasanya. Kalau kamu running SAM-nya pasti otomatis yang port 80 itu aktif. Nah, ini juga sama. Nanti kita akan buat yang versi Debian-nya. Kalau yang itu kan versi SAM. Artinya kan buat percobaan saja. Nah, kalau yang ini kalian buat yang server sesungguhnya ya.
Jadi nempel di layanan Debian-nya. Debian-nya itu bisa membaca file HTML, file CSS, ya, file PHP, itu bisa. Nah, yang mengkonversi adalah tugasnya web server, baik itu Nginx maupun Apache, ya. Sampai sini paham ya? Nah, biar tampil webnya kayak gini, tanpa ada layanan web server, ini tidak bakalan tampil, ya, kosong nih, tidak bakalan tampil warna-warna kayak gini, tidak akan. Oke, nanti kasusnya nanti kalian buat seperti ini, di topologi seperti ini. Nah, bisa dilihat, perhatikan. Nanti di sini kalian akan membuat dua kasus, ya. Yang pertama Apache sebagai reverse proxy untuk Nginx, backendnya Nginx, kemudian Nginx sebagai reverse proxy untuk Apache dibalik. Maksudnya apa sih Pak? Maksudnya itu dalam satu server itu ada dua layanan web. Nah, karena ini Apache dan Nginx menggunakan portnya sama, yaitu 80, itu harus dirubah salah satunya, ya. Ada yang pakai 80, adanya misalkan satunya misalkan 80. Jadi harus beda biar tidak konflik port. Jadi ada konflik IP address, ya, tidak boleh sama. Port juga tidak boleh sama. Kalau sudah dipakai port layanan lain, jadi tidak boleh sama dipakai juga oleh layanan selanjutnya, itu tidak boleh. Makanya harus dilihat portnya yang aktif apa, yang belum terpakai apa. Jadi tidak boleh portnya sama. Seperti layaknya nomor HP kalian sama dengan temennya, kan tidak bisa. Nanti saya ngirim masuk ke temennya, masuk ke kamu juga, kan tidak mungkin. Ini juga sama, portnya tidak boleh sama. Ini menggunakan port 80, gitu ya. Nah, topologinya seperti ini. Kalian nanti membuat 3 mesin, ya, 3 mesin, 2 Debian, ya, CLI, ya, 1 Windows sebagai klien. Oke. Kemudian untuk portnya, kamu lihat di sini. Kalau yang Debian yang Apache-nya 80, portnya berapa? Berapa port? Berapa interface pakainya ini? Kalau lihat topologi ini, jumlahnya berapa? Halo? Oh, 2. Ini berapa loh ini? Ini ada topologi di sini. Membutuhkan berapa adapter ini? Berapa adapter jumlahnya? Ini apa? Jumlahnya berapa? 1. Ya, ada suaraku 1, Pak. Nah, kalau yang Windows berapa Ethernetnya? 2. Kalau yang satunya Debian 10 satunya 1, yang Apache-nya 80 1 juga. Nah, berarti langkah pertama itu sebenarnya ini dulu yang diinstal, Windows-nya dulu. Ya, Windows-nya dulu diinstal. Menggunakan 2 interface. Nah, yang masuk ke ini Apache yang port 80 itu LAN segmen 1. Ya, pakainya LAN segmen 1. Kemudian yang masuk ke Apache-nya 80 itu LAN segmen 2. Nah, jadi kalau yang Windows 10 itu menggunakan 2 LAN segmen sekaligus. Nah, di sini harus sesuai ini, ya, nyambungnya. Antar segmen ini otomatis satu network atau satu kelas. Yang mana yang LAN segmen 1 itu depannya apa ini? 192. Belakangnya sama kan? Nah, seperti biasa nanti yang 100 ini, yang outlet ketiga ini kalian ganti nomor absen, ya. Kemudian yang LAN segmen 2 depannya berapa? 172. Ya, ini juga sama. Yang server itu belakangnya yang outlet keempat 254.
Nah, kalau yang klien ini mulai dari 1 ya. Nah, ini dialamati nggak usah pakai DHCP, pakainya statik saja biar gampang. Karena kita fokusnya pada layanan ini apa aja sama Nginx-nya. Sampai sini paham? Topologinya? Ini dulu ya topologinya, dibuat dulu. Nanti tugasnya kalian juga membuat kayak gini dulu ya topologinya biar tahu IP-nya nggak ngawur. Oke, kemudian langkah berikutnya Windows ya. Kita siapkan dulu Windows. Kita Windowsnya cuman konfigurasi alamat saja kalau ini. Oke, kita langsung ke VM. Nah, VMware. Ya nih, lewat sini bisa ya, klik kanan, Run Administrator. Yes ya. Oke, ini saya hapus semua ya, biar fokus. Ya ndak memper penuh memorinya, disknya. Delete, ini delete, ini delete. Nah, hilang semua ya. Oke, kemudian saya buat ini nggak perlu ke sini, nggak apa-apa ya, nggak perlu ke virtual network editor, nggak perlu, langsung aja karena pakainya lang segmen semua. File new virtual machine, typical, next, ini letter, next. Pilih yang Windows dulu, kita install Windowsnya dulu, udah 10 Microsoft ini ya, Windows, ini Windows 10 64 bit. Kemudian next, nah namanya di sini Windows 10 client. Kasih nama juga boleh ya, biar tidak hilang. Nah gini, kemudian pilih next. Nah ini direkomendasikan 60, terus pilih single file, next. Nah, pilih custom. Oke, di sini perhatikan. Biar saya cepet ya, memorinya saya pilih 2 GB saja. Kalian juga pakai 2 GB aja nggak apa-apa, karena RAM-nya kalian isinya sudah 8 GB semua ini. Nah, sudah di-upgrade 8 GB semua. Kemudian ini prosesornya biar cepat saya 2 ya. Kalau kalian 1 tidak apa-apa, karena terbatas prosesornya. Ini saya 2. Nanti kamu 1 aja nggak apa-apa ini prosesornya. Kemudian masukkan DVD-nya. Cari Windows 10. Nih, show. Open. Kemudian masuk ke adapter. Nah, ini adapternya. Adapternya pilih lang segmen, ingat. Pilih yang lang segmen 1. Nah, kalau udah ada lang pilihan ini, biasanya kayak gini ya, kosong ya. Nah, ini kan kosong, nggak bisa milih. Ini pilih lang segmen ini. Terus pilih add. Pilih add lagi. Nah, ini kan urut. Oke, di oke. Kemudian di sini dipilih lang segmen 1 dulu. Oke, lang segmen 1 dulu. Nah. Oke, lang segmen 1 dulu. Biar anda bingung, ini kita buat lang segmen 1 dulu. Nanti penambahannya setelah satunya dialamati. Ya biar tahu. Nah, sebenarnya ini 2, satu lagi lang segmen 2. Tapi nanti kita awalnya kayak gini dulu, biar ndak keder ya. Ini 1 aja dulu. Kemudian close. Nah, kemudian finish. Oke, terbuat. Kemudian ini setting lagi ya, ini ya, di setting lagi. Oke, jangan lupa nih di setting lagi, pilih yang option, menu option, pilih add fonts. Terus di sini pilih yang BIOS. Nah, Windows pilihnya BIOS kalau Windows. Oke ya. Pilih oke. Nah, baru boleh dinyalakan. Start. Ini di close biar tidak ganggu ya. Nah, pilih yang bawah,
paling bawah, enter. Oke, pilih yang ini atas, pilih Inggris, next, profesional, next, pilih yes. Oke, kita buat satu partisi saja, nggak usah banyak-banyak. Pilih new, pilih apply langsung, nggak usah di resize, pilih OK. Nah, ini akan terbuat satu partisi ya, sistem saja. Kemudian pilih langsung next, nextnya di sini ya, bawahnya sistem reservoir. Nah, terus pilih di sini time zone-nya, pilih yang +7, +07 yang ada Jakarta, Bangkoknya ya ini. Nah, terus ini unchecklist. Nah, di sini dicentang semua yang ini. Di sini diberi nama. Nah, ini udah boleh sama. Nah, non PC gitu aja ya. Nama masing-masing. Kemudian pilih apply. Kita tunggu sampai selesai. Ya, tinggal next saja. Anda perlu next nih. Nanti tampil sendiri Windows-nya. Langsung ke desktop biasanya. Pengaturannya hanya sampai situ untuk yang Windows. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, ini saya biarkan saja. Ini sampai selesai ya, sampai nanti muncul desktopnya. Saya akan tambahkan lagi mesin baru yang server 1 ya. Ya, server ini. Server 1, server web 1 namanya ya. Server web 1 yang IP-nya depannya 192. Oke, kita akan tambahkan di sini. File, pilih new virtual machine, pilih typical, next, pilih apa ini, letter, pilih Linux, kemudian pilih Ubuntu, pilih apa, Debian 10 64 bit. Nah, ini nah, seperti ini. Kemudian pilih next, namanya di sini. Tadi namanya apa? Server web 1 ya. Oke, kayak gini. Pilih next. Nah, ini 20 GB, pilih single file, pilih next, custom hardware jangan lupa. Oke, kita memorinya 1 GB saja enggak apa-apa, prosesornya 1 GB enggak apa-apa, 1 GB, prosesornya 1 aja, memorinya 1 GB. Kemudian DVD-nya dimasukkan, file ISO, browse, masukkan DVD 1, Debian 10. Nah, ini ya, Debian 10, DVD 1. Open. Kemudian adapternya butuh berapa? 1 ya. Oke, diganti apa ini? LAN segmen. Pilih yang adapter LAN segmen 1. Nah, ini 1 dulu, karena ini membuat yang web server 1. Oke, ya ini udah ganti nih. Kemudian close, pilih finish. Nah, sudah. Kemudian pilih power on. Close. Pilih di sini yang install saja.
terus pilih apa ini? English. Pilih order. Pilih Asia. Pilih Indonesia. United States. Pilih American English. Coba yang belum bisa nginstal diperhatikan ya, pelan-pelan. Oke, pilih apa nih? Continue. Network error pilot. Nah, ini bermasalah karena Anda dapat DHCP. Pilih continue. Pilih apa? Do not configure, pilihnya. Ingat. Enter. Nah, namanya di sini. Server 1 ya. Server web 1. Ini aja. Enggak. Nah, diikuti namanya ya. Server web 1 Anton gitu ya. Continue. Passwordnya 1 sampai 5. Oke. Ini juga sama. Pakai tab ya. Tadi apa? Server web 1 Anton. Nah, continue lagi, masukkan passwordnya. Pilih Jakarta. Pilih apa? Manual. Terus pilih SDA ya. Enter. Yes. Nah, free space-nya di enter lagi. Pilih free space, enter. Nah, create new partition. Nah, di sini ganti. Tadi RAM-nya fisiknya 2 ya, 1 ya. Jadi ini 2 GB, 2 kalinya. Nah, 2 spasi GB besar. Kemudian continue. Pilih Mary. Beginning. Nah, ini USS-nya diganti. Yang extension 4 ini di enter. Dan jadi apa ini? Swap area. Enter. Kemudian done, setting up. Nah, kemudian free space lagi ya. Nah, ini pilih free space-nya lagi, enter. Kemudian create new partition. Nah, ini langsung continue ya. Terus pilih apa ini? Pilih apa? Primary. Kemudian ini USS-nya tetap extension 4. Kemudian mount point-nya apa? Slash ya? Iya. Pilih langsung done, setting up partition, enter. Nah, sudah terbuat swap sama root. Ya, terus pilih finish partition. Terus pilih yes. Ya, kita tunggu. Kita lihat yang Windows-nya apakah sudah selesai apa belum? Belum.
kepikiran loh. Kepikiran. Ini digelar pakai mana ya? Nah, ini pilih apa? No. Scan another DVD or CD? No. Root mirror? No. Pilih survei? No ya? Ya. Nah, di sini dihilangkan dengan cara tekan spasinya ya. Pilih yang ini aja, yang dibintangi yang standar sistem utility saja. Nah, yang lain tidak perlu. Pilih tab ya, terus continue. Kita cek Windowsnya dulu. Sudah selesai belum? Oh, ini hampir selesai ini ya. Nah, sudah selesai ya. Ini kita kembali ke Linux-nya dulu. Sudah selesaikan. Pilih apa ini? Install bootloader. Pilih yes. Wajib pilih yes. Kemudian pilih yang S, DA. Enter. Finish installation complete. Pilih continue. Nah, udah. Kita buat yang kedua ya. File new virtual machine, typical next, later next, Linux 1064 bit, berikutnya server, script, web, script 2, Anton. Nah, pilih next, 20 single file, custom hardware, pilih 1 GB, pilih ISO-nya,
Security 1 ya, VPN 10. Dan cang adapternya pilih lang segmen 2. Nah, udah 2 ya. Close, finish, kita jalankan. Oke, kita pilih install. Pilih apa? English, order, pilih Asia, pilih Indonesia, pilih United States, pilih American English, Oke, nanti di sini akan error ya. Nanti kita pilih do not configure. Jadi lu potong-potong ya. Oke, pilih apa? Continue. Pilih do not configure. Enter. Nah, pilih ini namanya diisi, sesuaikan. Server web 2 Anton gitu ya. Continue. Masukkan passwordnya 12345. Ulangi 12345. Saat tiba server web 2 Anton gitu ya. Nah, continue lagi, masukkan passwordnya 12345. Pilih yang Jakarta. Pilih manual, pilih SDA, enter, yes. Pilih free space, enter, create new partition. Nah, kita ganti yang ini 2 GB ya, spasi GB. Continue, primary, beginning. Nah, use nya jangan lupa diganti swap area. Nah, kemudian down setting up. Nah, cukup ini yang swap area. Kemudian sisanya free space, di enter lagi, new create new partition. Ini langsung continue, tidak perlu di resize, enter. Primary. Nah, ini biarkan saja ya. Use nya extension 4, mount point-nya slash ya atau root. Kemudian langsung saja di sini down setting up. Nah, ada swap, ada root. Ingat ya. Finish. Swapnya 2, rootnya sisanya. Finish. Pilih yes untuk memulai install. Ini kita berada di server apa? 2 ya? Iya. Oke, kita maksimiskan saja biar besar. Nah, biar besar.
Gitu. Oke, pilih apa ini? No. No, scan another DVD. Pilih mirror? No. Nah, terakhir adalah survei? No. Nah, ini dihilangkan bintangnya pakai spasi di biar desktopnya, kemudian print servernya dihilangkan pakai spasi juga, kemudian pilih tab ya, hanya yang terpilih yang dibintangin adalah standar sistem utility saja, enter. Oke, pilih grup installnya apa? Yes, enter. Pilih STA, enter. Nah, finish. Pilih continue. Oke. Baik, kita perhatikan. Untuk yang Windows kita setting dulu ya. Oke, yang Windows perhatikan di sini. Yang Windows kita buka ini, klik kanan, open network and internet setting. Nah, di sini kita buka change adapter option. Nah, sini kan cuma satu ya, harusnya kan dua ya. Kita setting dulu yang satu ini, yang Ethernet yang 0. Ini kan Ethernet 0. Kamu lihat di sini. Ethernet 0. Berapa? Oke, kita alamati. Klik kanan, properties, IP versi 4, klik 2 kali ini ya. Alamati berapa tadi? 1 dan 2 150 100.1. Kemudian tab 1 kali. Nah, dia terisi sendiri. Ini pastikan 255 255 255 ya. Atau /24. Perfectnya /24. Pilih oke lagi. Nah, kemudian ini di shutdown dulu ya sekalian nih. Klik kanan, klik kiri ya. Power shutdown dulu. Dimatikan dulu yang ini. Lalu kita tambahkan Ethernet yang kedua pada Windowsnya. Artinya biar tidak salah setting ya. Kita tambahkan, kita pilih setting. Nah, ini kan cuma satu ya Windowsnya ya. Tambahkan yang ini, ada pilih add ya, add. Nah, pilih yang network adapter. Pilih finish. Nah, terbuat ya. Terbuat adapter baru ya di sini. Nanti dipilih, kemudian pilih LAN segment. Pilih LAN segment berapa? 2. Nah, di sini berarti sudah terpilih LAN segment 1, tadi sudah dialamati, kemudian LAN segment 2 ini yang belum dialamati. Kita akan alamati ini. Pilih oke. Nah, kemudian kita jalankan Windowsnya lagi.
Oke, udah. Kita refresh biar enteng ya. Nah, klik kanan lagi, open network and internet setting. Pilih check adapter option nih. Nah, pilih yang baru, mana yang baru? Yang Ethernet satu ini. Sesuai dengan topologi nih. Nah, yang atas ya, ini ya. IP-nya depannya berapa? 172 ya. Baik. Oke, klik kanan, properties, klik 2 kali pada IP versi 4. Nah, isikan di sini. Berapa tadi? 172, 150, 100.1 ya. Nah, pilih tab 1 kali. Nah, ingat di sini 255-nya hanya 2 di sini ya. Ini yang 0 yang otet ketiga diganti 255. Nah, karena kita pakainya /24. Disesuaikan ya. Jangan lupa. Baru pilih O. Oke. 255 Oke, oke lagi. Nah, close. Oke, kita tinggalkan dulu yang Windows ya. Atau boleh di shutdown dulu boleh. Klik kanan atau di sini ya. Sesuai ini. Power shutdown ya, biar tidak berat komputernya. Kita beralih ke server web 1 ya, yang ini. Kita masuk root, aksesnya root, enter 1 2 3 4 5, enter. Nah, kita masuk root. Langkah yang pertama adalah apa? Nah, ini kan sudah ya. Sudah ya, 0 tadi sudah, 1 sudah. Kemudian yang ini. IP link show bisa, IPA bisa. Oke, kita akan lihat di sini. IP A. Nah, enter. Sudah muncul ya, INS 3. Ya, INS 33. Oke, kita akan alamati IP-nya. Perintahnya apa? Nah, spasi /etc/network/ in, gini aja, in. Nanti tab 1 kali ini. Nah, jadi enter, jadi tidak perlu ngetik. Oke, kita akan tambahin di sini bawah auto INS 33 ya, enter. Device INS 33 inet static, enter. Tab 1 kali, address D-nya 2, S-nya 2. Berapa? 192 168 150 100.254 ya, /24. Dilihat di sini ya. Ini lihat nih. Ini kan? Ya, kelihatan enggak? Iya. Nah, kamu lihat topologinya. Tadi kan udah dibilang di sini. Nah, ini. Saya nyeting ini ya. Nah, konfigurasinya di sini. Sama kan? Oke, kita simpan. Nih. Ctrl X Y enter. Ya, kita press tab. Ini ya. Perintahnya apa? /etc/init.d/net tab aja, tab ya, net tab 1 kali. Nah, networking start. Nah, tab lagi, enter. Ya, pastikan oke. Kita coba pengujian ping ya. Ping 192.150.100.254 ya, dirinya sendiri ya, di ping, enter. Bisa ya. Oke, Ctrl C. Kita lanjut. Setelah dialamati ya, setelah diuji pingnya, kemudian nah, kita akan install apa ini? Paket Apache ya. Di sini portnya adalah 80 ya. Jadi portnya tidak perlu diubah karena otomatis 80. Oke, kita install dulu sekarang. Perintahnya apa ini? apt get install Apache 2. Pastikan ini DVD-nya masuk DVD 1 ya. Kita perintahnya ini dulu, scan DVD dulu ya. Perintahnya apa? apt strip cd-rom add, enter.
Nah, dia minta dimasukkan DVD-nya. Jadi DVD-nya lepas ya. Jadi ini kita dipilih suruh ini, pilih DVD-nya dulu. Klik kanan, pilih apa ini? Setting. Nah, ini sudah masuk DVD satu ya. Ini pilih centang connect di sini ya. Terus pilih OK. Nah, ini kan sudah masuk ya. Dipastikan di sini tulisannya disconnect. Jadi ini sudah masuk nih. Kalau ini sudah masuk tulisannya disconnect. Jadi ini sudah masuk. Tinggal di enter aja di sini. Pada saat seperti ini kita enter saja. Nah, dia akan men-scan DVD yang masuk tadi. Nah, sudah ya. Masuk DVD dari satu, kemudian oh ini ada, ingat nih, ada pilot ya. Kita ulang lagi scan-nya ya. Kita ulang lagi. APT CD-ROM add lagi. Ini ada yang error nih. Harusnya pilihnya sampai repeat tulisannya. Kita scan lagi. Nah, sampai seperti ini Mas Mbak ya. Tulisannya repeat. Kalau tulisannya rewind pilot ya. Nah, itu perlu diulang lagi, scan lagi. Jadi perintahnya tadi APT CD-ROM add lagi, perintah lagi. Sampai tulisannya yang terakhir adalah repeat, berarti sudah baca sempurna. Oke. Kemudian kita boleh melakukan instalasi Apache 2. Perintahnya ini. Apa ini? apt get install Apache 2. Ketik di sini apt strip get install Apache tidak bisa ya. Tulis saja Apache CH ya 2. Oke, pilih enter. Nah, pilih Y ya untuk konfirmasi install. Y enter. Oke, proses instalasi. Pastikan tidak ada yang merah-merah ya. Nah, lancar sampai terakhir. Nah, udah. Kemudian kita cek di sini. Cek portnya sudah pakai 80 ya. Listennya 80, pastikan. Perintahnya ini. Apa ini? Nano /etc/apache 2/port.conf ya. Nano /etc/apache 2/port. Nah, port.conf. Jadi kalau kamu udah hafal ngetik semua, pakai tab aja, tab satu kali. Nah, dia ngetik sendiri. Kalau kamu ketik nanti akan error, malah kosong nanti hasilnya. Enter. Nah, pastikan di sini listen 80 ya. Jadi ini tidak perlu diubah apa-apa, ngecek saja. Kita keluar dari sini nano ctrl x. Kemudian langkah berikutnya apa ini? Memastikan juga ya. Memastikan juga virtual hostnya ini 80 juga. Perintahnya ini apa ini? Nano /etc/apache 2/site available /0 default ya. Nanti kayak gini. Nano /etc/apache 2/ tadi apa? Site ya. Site available 0 ya. Tab satu kali. Nah, jadi tidak ketik semua. Kemudian tab udah, kemudian enter. Nah, ini hanya memastikan saja, tidak perlu diubah. Ya, pastikan lokal virtual hostnya itu 80. Nah, kita keluar lagi dari sini. Ctrl X. Ya, tidak perlu nyimpen ya. Hanya keluar saja, memastikan saja. Sudah 80 apa belum? Nah, ini sudah 80 ya. Kemudian kita restart Apache-nya sekarang. Perintahnya apa ini? /ini.d apache 2 spasi restart. Oke, kita akan coba. Perintah apa tadi? /etc/init.d /apache 2 restart. Enter. Nah, pastikan oke ya, tidak merah ya atau pilot.
Oke, kemudian kita akan ubah tampilan webnya ya, dimodif biar tampilannya biodata kita, biodatanya sendiri, ingat. Nah, ini perintahnya di sini. Masuk ke sini. nano/var/www/html/index.html. Nah. Apa tadi? nano/var ya, bukan etc lagi, var/www/html/in gini aja. In terus tab satu kali. Nah, terus muncul lagi index.html. Tinggal di enter. Nah, kita cari ya. Kita cari kata-kata apa ini? It works. Ini ya, it work ya. Ketikan apa di sini? CTRL apa? W, ketikan di sini. CTRL W. Nah, ketikan di sini ya. Untuk mencari apa? Tadi apa? It's, I-nya besar ya. It's work. Work-nya W-nya besar apa kecil? Oh, W-nya besar. It works. Tanda seru ya. Nah, udah. Serunya satu kali. Kemudian enter. Nah, juga langsung mencari baris yang ada kata-kata yang dicari. Kemudian kita ganti ini. Ya, ganti. Tadi tulisannya apa mintanya? Selamat datang di server 1 ya. Selamat datang di server 1. Oke, ini ditulis lagi. Apache itu portnya 80 dan Nginx portnya berapa? 80. Nah, kayak gini. Kemudian spasi, terus tulisan apa ini? BR ya, untuk pindah baris. Kemudian bawahnya di sini apa? Nama ya. Nama Anton Setiawan. Nah, ini dikasih PR ya sininya ya, biar pindah baris. Kelas 11 TJKT 4. Tab satu kali, nomor absen. Nomor absennya 100 saya ya. Nah, kayak gini aja. Ini belakangnya yang ini terakhiran kasih BR ya, biar pindah baris. Nah, kayak gini. Jadi BR-nya ada 3. Nah, itu kayak gini. Oke, kemudian kita save. CTRL X Y enter. Langkah berikutnya setelah ini diubah, nah, kita install paket web server yang kedua, yaitu Nginx, yang nanti portnya akan diubah menjadi 80. Nah, sebelum kita menginstal, kita pastikan dulu layanan Apache 2-nya itu dihentikan dulu ya. Perintahnya ini /etc/ini.d/apache 2 spasi stop ya. Kita hentikan dulu. /etc/ini.d/apache 2 stop. Nah, ini aja. Nah, sudah stop. Jadi layanannya dihentikan. Kita baru install apa ini? Nginx. Ya, kita scan lagi DVD-nya. apt strip cd-rom add. Enter. Ya, pastikan DVD satu lagi. Oke, sudah DVD 1 ya. Tidak ada yang error. Kemudian baru kita install dengan perintah apt strip get install apa ini? Nginx. Nah, enter. Nah, pilih Y untuk konfirmasi install Nginx-nya.
Oke, sudah terinstall. Kemudian langkah berikutnya mengubah portnya Nginx menjadi 8080 biar tidak konflik sama Apache ya. Perintahnya ini nano/etc/nginx/set available default ya. Ingat. Perintah apa tadi? nano/etc/nginx/set ya. Set available terus default. Nah, enter. Nah, ingat di sini kita cek dulu ini. Kalian disable baris ini ya. Kasih crash di baris try file ya. Oke, kita cari dulu di sini barisnya. Barisnya ada di sini nih. Nah, di bawah. Mana ini ya? Nah, yang ini. Nah, yang ini ya. Di crash. Nah, biar biru kayak gini. Terus di sini di enter ya. Nah, terus setelah ini di crash, disisipkan di sini ya. Disisipkan apa, Pak? Disisipkan ini. Nah, disisipkan ini nih. Kamu ketikkan semua. Ini ketikkan semua ini. Disisipkan di situ. Nah, kalau saya di paste ya. Gampang ya. Kemudian jangan lupa portnya, ingat di sini. Portnya berapa? 80. Ini masih 80 loh. Ini di atas nih. Yang di atas, yang listen. Nah, ini. Yang listen ini diganti, ditambahi ya 80 kayak gini. Bawahnya juga sama. Nah, kayak gini. Jadi ngubah port, kemudian apa ini? Mendisable baris yang try, kemudian menyisipkan script ini ya. Script ini maksudnya apa, Pak? Maksudnya mengalihkan ya yang ada port 80 nanti ke Nginx, 80 nanti ke Nginx. Jadi kalau yang 80 dialihkan ke Apache kayak gitu ya cara kerjanya. Oke, kemudian kita save ctrl x y enter. Nah, ini kemudian kita simpan ya. Udah tadi, kemudian kita restart ini. Apa ini? Restart Nginx-nya. Perintahnya apa ini? Baca /ini.d/nginx restart. Oke. /etc/ apa? ini.d/nginx restart. Nah, ketik ya, diketik enter. Nah, pastikan oke. Ini portnya Nginx sudah beralih ke 80. Jadi kalau kita aktifkan Apache-nya itu tidak tabrakan ya. Kita restart juga yang Apache ya. /etc/ini.d/apache2 spasi restart. Nah, ini juga di restart juga Apache-nya. Sudah boleh dinyalakan, enter. Nah, sudah oke semua tuh. Nginx-nya oke, Apache-nya oke, tidak tabrakan. Portnya sudah beda ya. Kemudian nah, ini sudah ya, yang merestart Apache-nya lagi ya. Nah, kemudian kita cek portnya sekarang. Portnya aktif. Ya, kita perintahnya ini ss spasi strip tool n ya. Apa perintahnya? ss spasi strip tool. Apa tadi? Oh, tool ya. Tool n itu ya. Enter. Nah, nanti muncul tuh yang dipakai Apache sudah ada, yang dipakai Nginx sudah ada yang 80. Kemudian perintah yang kedua, ceknya apa ini? Sama ya. ss strip tool, belakangnya dikasih huruf P. P ya. Nanti kalau yang P muncul di sini Apache apa Nginx, jadi lebih detail ya. Yang ada P-nya. Nah, ketikkan apa tadi? ss spasi strip tool np. Nah, enter. Oh, muncul. Ya, itu Apache-nya sudah pakai 80. Kemudian Nginx-nya sudah pakai 80. Nah, gitu.
Ini yang ini screenshot ya. Kemudian apa ini? Pengujian ya, bisa diuji langsung ya. Oke, kita uji sekarang. Pengujiannya nanti alamatnya kita arahkan ke web server 1 ya. Ketikkan ini ke browser nih. Apa ini? http:// ya, dengan alamatnya server. Kita ke sini ke Windows ya. Windowsnya dinyalakan nih. Nah, Windowsnya dinyalakan. Nanti yang server kedua habis istirahat ya. Server kedua habis istirahat. Ini pengujian dulu yang server 1. Ini baru server 1 ya. Nanti yang server 2 kebalikannya. Yang server 2 itu yang Apache-nya yang portnya 8080. Kebalikannya. Kalau yang sekarang yang engine-nya yang 8080. Oke, kita buka sudah. Sebelum ke browser kita lakukan ping dulu ya. Ketikkan di sini cmd. Nah, command prompt cmd. Kemudian kita ping alamat servernya berapa? 192. Server 1 ya. Server 192 berarti 1 berapa? 150 ya. Terus 100.254. Enter. Yang sudah connect sama yang server 1. Oke. Kemudian kita langsung ke browser sekarang. Ini klik 2 kali ya, Microsoft Edge. Nah, ini diperlebar. Oke, ketikkan di sini di URL-nya http:// alamatnya seperti berapa? 192.150.100.254. Nah, kalau yang tanpa port 80, tanpa yang port 8080, ini kayak gini aja, enter langsung ya, sesuai dengan instruksi ini. Nah, yang ini aja. Nah, kemudian kita langsung enter aja di sini. Tuh, udah ya. Ini merupakan yang Apache-nya 80 ya, maaf. Engine-nya yang 80. Oke, kita cek dulu ini menggunakan layanan apa. Cara ngeceknya gampang. Kamu klik kanan aja di sini, klik kanan ya. Terus di sini ada inspect harusnya. Nah, kalau tidak ada, gampang. Tekan kombinasi tombol Ctrl Shift I ya. Seperti ini nih. Nah, ini. Apa ini? Ctrl Shift sama huruf I. Jadi 3 tombol ya. Nah, kayak gini. Di tampilan ini Ctrl Shift sama I bareng. Nah, nanti muncul kayak gini. Ini pilih oke ya. Oke, nah. Ini digeser biar kelihatan. Nah, kayak gini. Terus kamu masuk ke bagian network ya. Network itu di sini nih. Nah, di sini umpetan nih network. Nah, pilih yang network ya. Nah, network sudah. Nah, ini udah network ini. Kemudian di refresh ini ada refresh. Nah, ini muncul di sini. Nah, pilih yang paling atas, yang ininya resolusinya 200 ya. Diklik ini, klik kiri ya, klik kiri. Nah, kamu lihat di bawah. Ini apa tulisannya? Nah, server Apache. Berarti ini berjalan di server apa? Apache. Oke, kita uji yang port 8080 ya. Kita buka new tab di sini, new tab di plus di sini plus. Nah, ketik lagi tadi http://192.150.100.254 kasih port. Kasih port itu berarti dikasih titik 2 ya. Terus ketikkan 8080. Itu cara penulisan portnya kayak gitu. Ya, cara penulisannya kayak gitu. Kayak gini. Ini kan 80 ya tanpa titik 2. Kemudian yang bawahnya ini. Nah, cara penulisannya kayak gini. Pengujiannya.
Kemudian sudah seperti ini ya. Enter sekarang, enter. Nah, Pak, tampilannya kok sama Pak? Iya memang sama. Tapi layanan penampilan ini berbeda. Kita coba lagi di inspect ya. Ctrl Shift huruf I. Nah, nanti muncul ini lagi. Kamu lihat di sini. Yang ini kan tadi kan apa ini? Apache ya. Kemudian yang sebelah sini, yang 80 apa ini? Kita lihat. Kita masuk ke network. Ini dipilih dulu. Nah, tulisnya dipilih dulu. Pilih yang network. Nah, sudah terpilih. Ini sudah terpilih network. Kemudian kita refresh ini, refresh jangan lupa biar ini tidak kosong. Nah, muncul ya. Klik kiri di sini satu kali. Yang ini, yang atas. Nah, muncul. Di sini tulisannya apa, Pak? Server Nginx. Sudah ya? Berarti berhasil ya? Nah, baik, ini pantauan lanjut untuk yang server 2 ya. Server 2 itu nanti juga ada paketnya Apache dan Nginx. Bedanya nanti yang di bagian port ya. Kalau yang portnya yang server pertama itu yang Apache-nya yang 80 ya. Kalau yang web server yang kedua itu Apache-nya yang malah 80 portnya ya. Nanti kita coba dibalik. Kita beralih ke server 2 ya, ini ya. Kita jalankan. Nah, kita coba lihat tutorialnya yang ini. Ini sudah ya, server 1. Nah, kita beralih ke server 2. Oke. Bisa dilihat di sini. Kita masuk root 12345 passwordnya. Nah, kemudian IPA, enter. Nah, sudah ada INS33. Kemudian kita alamati INS33 ini. Perintahnya nano / etc / network / interface. Nah, kemudian kita kasih di sini IP-nya auto INS33, enter. Device INS33 inet static, pakainya static semua ya, enter. Tab satu kali, address satu berapa? Satu berapa? 172 ya, ini ya, sesuai dengan topologi. Nah, saya akan mengalamati yang ini. Nah, yang ini 172, 150, 100, 256, 254/24. Oke. Satu 72, 150, 100.254 ya. Terus kasih /24 ya, perfect 24. Atau kalau dibinarkan 255.255.255.0. Kemudian kita save ini ya, Ctrl X Y enter. Nah, kemudian kita reset ya. Kita reset konfigurasinya ini. Perintahnya apa? /etc /init.d /networking restart, enter. Oke, sudah oke. Kemudian kita lakukan pengujian ping ya. Ping 172.150.100.254, enter. Nah, sudah bisa replace. Ctrl C untuk menghentikan. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita menginstal paket Apache-nya dulu ya. Nah, kita lakukan scan lagi ya, apt cd-rom add lagi. Apt strip cd-rom add.
enter. Nah, tidak ada DVD-nya ya, dia minta DVD untuk dimasukkan. Berarti kita masukkan DVD-nya lewat sini ya. Klik kanan, pilih setting. Nah, di sini sudah masuk DVD 1 ya. Kemudian pilih connect, pilih OK. Nah, klik kanan di sini sudah connect ya. Tandanya di sini sudah tulisannya disconnect, berarti sudah masuk DVD-nya. Tinggal di sini kita enter. Nah, perhatikan di situ ada tulisan apa? Terakhir itu pilot. Nah, kita ulang lagi. Berarti ini belum terscan secara sempurna. Salah. Kita scan lagi. Kita ulangi lagi apt strip cd-rom add, enter. Nah, sudah repeat tulisannya ya. Nah, ini sudah sempurna nih. Tinggal kita lanjutkan perintahnya, yaitu menginstal Apache-nya. apt get install Apache 2 ya. apt strip get install Apache 2, enter. Nah, pilih huruf Y, enter. Jangan sampai error ya, nggak ada merah-merah. Nah, oke, sudah selesai. Tinggal kita konfigurasi Apache-nya yang kita install. Kita akan mengganti port Apache yang tadinya 80 ke 8080 ya. Ini perintahnya. Kita masuk ke directory etc Apache terus port filenya ya. Perintahnya apa tadi? nano /etc/apache 2/port. Nah, conf, enter. Nah, di sini listennya kita ubah menjadi 80 sampai 80. Nah, kayak gini. Kita simpan sekarang. Ctrl X Y, enter. Langkah berikutnya ini sudah ganti ya. Langkah berikutnya kita ubah juga virtual host-nya ya. Kita masukkan 80 juga ya, diubah. Kita masuk ke sini /etc/apache 2/site available/0 default. Nah, sini nano /etc/apache 2/set s, ketik aja s ya, set terus nanti huruf A available terus /0. Nah, tab lagi satu kali. Nah, kayak gini. Ya, nanti ngetik sendiri. Kemudian enter. Nah, kita ubah bagian virtual host-nya yang tadinya 80 kita ubah menjadi 80. Nah, tambah aja kayak gini. Sesuai portnya. Kemudian Ctrl X Y, enter. Nah, sudah disimpan, ini sudah diganti. Kemudian kita lanjut untuk merestart Apache-nya ya. Perintahnya apa? /etc/ini.d/apache 2 restart. Nah, enter. Nah, pastikan oke ya, kayak gitu, tidak error. Kemudian kita cek lagi. Nah, di tutorialnya kita ubah juga tampilannya ya, di indeksnya menjadi yang kayak tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kayak gini. Selamat datang di server 1 ya. Nanti di sini selamat datang di server 2 nanti ubahnya. Oke, kita ubah. Masuknya kemana? Nano spasi /var/www/html/index.html. Nah, enter. Kita cari file yang tadi ya, baris yang tadi, Ctrl W ya. Nah, ketikkan di sini I besar its spasi works, W besar works. Nanti ada seru. Nah, kayak gini. Enter. Nah, kita sudah menuju ke barisnya.
Kita ubah di sini. Jadi tulisannya apa ini di sini? Selamat datang di server 2. Nah, ketik aja di sini. Selamat datang di server 2. Ya, kemudian apa lagi? Apache-nya portnya berapa? 80 dan Nginx nya 80. Nah, kebalikannya. Oke, kemudian ini ganti baris ya, BR, ketikkan BR, kemudian enter. Nah, di sini baru nama. Ton Setiawan. Ini biodatanya sendiri ya. Kelas TJKT 4. Terus apa ini? Nomor absen. Hanya 100. Nah, ini kasih PR di sini biar ganti baris. Si PR ini spasi, kasih PR. Nah, ini enggak usah yang paling bawah. Ini gini aja scriptnya. Kemudian kita simpan. Ctrl X Y enter. Nah, oke, kemudian langkah berikutnya kita menginstal paket yang kedua yaitu Nginx. Di sini portnya 80 ya, default ya. Oke, kita ketikkan lagi apt cd-rom add lagi. Apt strip cd-rom add. Tunggu. Oke, sudah repeat. Ini di 1 ya, DVD 1. Kemudian kita lanjutkan untuk menginstal Nginx. Perintahnya adalah apt get install Nginx. Apt strip get install Nginx. Nah, ini aja. Enter. Pilih huruf Y untuk konfirmasi install. Pak, misalkan tadi kan di stop Apache-nya ya, kok ini udah di stop Pak Apache-nya. Nah, kenapa? Karena portnya yang Apache itu sudah berganti menjadi port 80. Jadi ketika kita install langsung Nginx itu tidak tabrakan portnya. Jadi tidak perlu di stop Apache-nya kalau yang server 2. Itu ya. Oke, sudah terinstall Nginx-nya, kemudian kita konfigurasi. Kita cek saja ya. Sini. Konfigurasinya untuk yang Nginx sebagai reverse proxy-nya. Kita ketikkan ini nano/etc/nginx set available /default. Nah, di default ke default. Nah, ketika nano/etc/nginx set available /default. Nah, pakainya tab aja kan cepat, nggak usah ketik. Enter. Oke, kita cari di sini. Ini portnya tidak diganti ya. Nah, portnya masih sama 80 aja. Cuman kamu disable aja yang ini, try filenya disable. Kita cari ke bawah. Nah, di bagian sini di location. Nah, di sini kan masih aktif. Kita kasih huruf crash kayak gini. Nah, kemudian kita enter di sini bawahnya. Nah, biar ada spasi. Kemudian kita copy ini. Nah, scriptnya ini di copy. Nah, sampai sini aja. Ini di copy. Atau enggak, harusnya diketik ya. Nah, saya paste di sini. Nah, ini script reverse-nya. Jadi ketika ada permintaan 80 akan diarahkan ke Nginx.
Tapi kalau ada permintaan yang portnya 8080 akan diarahkan ke Apache baliknya. Oke, kemudian kita save ya, Ctrl X Y enter. Nah, langkah berikutnya setelah di save Nginx nya, konfigurasinya, kemudian kita restart. Nih, perintahnya /etc/init.d/nginx restart. Nah, kayak gini. Nah, pastikan oke. Oke, ini sudah. Kemudian kita cek portnya yang sudah dipakai. Kita ketikkan tadi ya, ss pengujiannya ya, spasi /ss spasi strip tool n ss spasi strip tool n enter. Oke, sudah kawan. Kemudian kita coba lagi yang perintah berikutnya. Ini ya, tool n p tambah ip aja. Nah, kita arahkan ke atas saja, kan masih ada historisnya. Nah, tambah ip saja. Oke, sudah. Dilihat di situ Nginx memakai 80, sedangkan Apache sudah memakai 80. Nah, ini screenshot ya buat laporan. Kemudian kita pengujian sekarang. Nah, sekarang pengujian. Kita masuk ke Windows, kemudian akses alamatnya server yang 2. Nah, yang ini, yang depannya 172. Lakukan hal yang sama seperti pengujian hal yang server 1 ya. Kemudian ini kita cek di sini di Windowsnya. Kita buka new tab ya, new tab di sini. Nah, sebelum kita pengujian, kita ping dulu sekarang. Kita lakukan ping aja dulu ke server 2. Kita masuk ke Windows Search, ketikkan cmd, enter. Oke, kemudian kita ping server 2 nya, ping 172.100.100.254 ya servernya. Oke, enter. Oke, replace ya. Karena ini kita sudah alamati Windowsnya dari awal tadi ya, habis install. Kemudian kita akses sekarang, boleh ya. http://172 sekarang ya. Kemudian titik 150.100.254 ya. Nggak usah kasih port ya, karena kita coba cek yang port 80. Enter. Oke, sudah muncul. Di sini muncul server 2 ya. Nah, kemudian kita coba yang menjalankan ini adalah layanan apa? Perintahnya apa tadi? Ctrl Shift I. Nah, muncul di sini. Kemudian kita geser kayak gini, sudah. Nah, kemudian di sini kita pilih yang network ya, toolsnya. Klik di sini, kemudian pilih network ini. Nah, ini kan kosong ya. Kemudian kita refresh. Nah, refresh. Oke, sudah muncul ya ini ya. Yang pilih yang 200 ini. Pilih yang ini yang atas. Klik. Nah, kamu lihat di sini menggunakan apa? Nginx. Oke, berarti sesuai ya. Kamu lihat judulnya juga sama tuh, Nginx pakai 80. Oke. Oke, kemudian kita coba new tab lagi, new tab. Kita pengujian yang terakhir, yaitu yang alamat Apache yang port 8080. Perintahnya apa? Di sini alamatnya http://172.100.254. Nah, dikasih port, berarti titik 2, dikasih titik 2. Ketik aja 80 portnya. Kemudian enter. Oke, sudah tampil. Kamu lihat di sini sudah sesuai ya di server 2 ini sekarang. Nah, ini juga sama ya. 172 pakainya, berarti sesuai. Kemudian kita ingin tahu ini layanannya pakai apa sih? Yang port 8080 ya di server 2. Klik kanan, klik kanan. Ketikkan kombinasi tombol ya, Ctrl Shift I. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke tools network.
Oke, kemudian kita refresh. Oke, sudah muncul di sini. Ketika di sini diklik kiri ya. Nah, nanti akan muncul deskripsinya. Ini menggunakan apa? Apache ya. Sudah sesuai ya. Di sini Apache, kemudian di sini portnya 80 di sini 80. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Gampang ya? Gampang. Oke, silakan dikerjakan. Ya Allah.